melaksanakan protokol kesehatan, ya, tetap menggunakan masker, menjaga jarak, selalu mencuci tangan, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Walaupun rekan-rekan ada rencana IPB setelah UTS ini ada kuliah hybrid ya, jadi ada kuliah online dan offline. Nah, mungkin mahasiswa-mahasiswa yang offline itu adalah mahasiswa-mahasiswa yang sudah berada di sekitar kampus IPB Dramaga Bogor. Ya. Tapi kalau saya mendengar penjelasan Pak Rektor, tampaknya difokuskan kepada mahasiswa semester 5 nampaknya. 5 dan 7 ya. Karena mereka banyak menggunakan praktikum, tapi semua dikembalikan kepada departemen masing-masing. Jadi bagaimana nanti KPM kita coba lihat ya. Mudah-mudahan kondisi yang semakin kondusif dari pandemi COVID-19 ini mempercepat kita supaya kita bisa berinteraksi tidak hanya dengan online tetapi juga offline. Kira-kira gitu ya. Mudah-mudahan kita berdoa sehingga kalau Anda kan termasuk mahasiswa yang belum pernah merasakan interaksi online, offline ya? Belum ya? Selama ini hanya online saja ya, mulai dari ketika masuk IPB sampai ketika kita masuk pada semester ganjil tahun 2021-2022. Baik rekan-rekan, hari ini kita akan masuk pada topik pembahasan kita mengenai partisipasi komunitas dan stakeholder ya, di dalam pengembangan masyarakat. Minggu yang lalu kita membahas tentang pemberdayaan atau empowerment. Nah, pada hari ini kita mencoba membahas konsep yang dekat ya, dan basisnya tetap sama, baik empowerment maupun partisipasi. Ya, penjelasan kedua konsep ini yang saya sebut dekat itu sangat ditentukan oleh konsep power atau kekuasaan. Nah, kita hari ini bicara partisipasi, tidak hanya partisipasi komunitas atau community participation, tapi juga kita bicara tentang partisipasi stakeholder atau partisipasi pemangku kepentingan atau stakeholder participation. Coba kita bahas pada hari ini ya. Kemudian nanti pada bagian akhir kita coba melihat bagaimana keterkaitan antara konsep empowerment dan partisipasi. Baik rekan-rekan semuanya, sebelum dimulai, apakah ada yang akan bertanya tentang konsep-konsep atau penjelasan-penjelasan pembahasan kita pada minggu yang lalu tentang empowerment? Setelah Anda juga praktikum, apakah ada hal-hal yang ditanyakan? Silakan kalau ada sebelum saya mulai masuk pada pokok bahasan di dalam partisipasi komunitas dan stakeholder dalam pengembangan masyarakat. Silakan rekan-rekan, ada yang mau ditanyakan atau dibahas? Saya beri kesempatan. Anda juga sudah bisa mengisi presensi ya. Saya sudah buka berita acara, memberikan berita acara. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, dalam kuliah minggu yang lalu, pemberdayaan, empowerment, kata dasarnya power ya, yang kita terjemahkan sebagai power sharing atau equitable sharing of power. Ada juga yang mengatakan sebagai distribution of power ya. Itu yang coba kita bahas pada minggu lalu. Jadi saya sudah sampaikan juga berbagai ilustrasi ya. Mudah-mudahan Anda bisa memahami dengan baik apa yang disebut dengan pemberdayaan. Meskipun secara teoritis nanti pada kuliah, pada rekan-rekan yang memilih peminatan pengembangan masyarakat, itu akan dapat nanti di dalam mata kuliah teori-teori sosiologi dalam pengembangan masyarakat. Nah, salah satu topiknya juga kita membahas empowerment dan participation sebagai satu teori. Bagaimana dia sebagai satu teori menjadi guidance ya, dalam kita melaksanakan kebijakan, program maupun aksi-aksi pengembangan masyarakat. Oke, sekali lagi, apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya akan mulai masuk menjelaskan
topik perkuliahan kita pada hari ini. Oke, kita akan membahas, saya ulangi, adalah partisipasi komunitas ya, dan stakeholder atau pemangku kepentingan dalam pengembangan masyarakat. Ya, ini pokok bahasan kita, dan di dalam pokok bahasan ini saya sedikit mengingatkan kembali ya, ada mungkin bukan di deskripsi learning outcomes-nya supaya kita paham. Di dalam learning outcomes ini capaian pembelajaran yang kita inginkan agar Anda memahami filosofi pengembangan masyarakat dan posisinya dalam teori-teori pembangunan atau developmental theories, kemudian menganalisis dan mendiagnosi kondisi aktual suatu komunitas dalam konteks pengembangan masyarakat. Kita sudah bahas apa itu community, by place, by interest, dan kita juga melihat apa yang disebut dengan virtual community. Kemudian memahami prinsip-prinsip dan pendekatan dalam pengembangan masyarakat. Kemudian menetapkan pendekatan pengembangan masyarakat untuk solusi yang relevan dengan kondisi aktual dan permasalahan bagi berbagai komunitas. Itu yang akan kita bahas. Jadi pada pokok bahasan ini ada 3 sub pokok bahasan. Saya akan menjelaskan pertama adalah landasan pemahaman terhadap partisipasi atau participation. Kemudian kita masuk pada konsep-konsep pengertian partisipasi. Dan bagian akhir saya akan menjelaskan bagaimana kita mengimplementasikan partisipasi dalam aksi pengembangan masyarakat. Tentu kita melihat ada berbagai konsep-konsep yang berbeda yang perlu kita gunakan nanti di dalam proses-proses pengembangan masyarakat. Yang perlu saya ingatkan kepada Anda adalah ketika kita mencoba memahami apa yang dimaksud dengan community development dibandingkan dengan kebijakan, program atau aksi-aksi pembangunan yang lain, ya, maka yang melekat di dalam pemahaman community development itu adalah apapun kalau kita menyebut pengembangan masyarakat pasti itu dilakukan dengan pendekatan partisipatif. Itu teorinya, ya, prinsip yang kita pegang. Jadi kalau kita melaksanakan pengembangan masyarakat pasti kita lakukan dengan pendekatan partisipasi. Nah, pada hari ini kita mencoba membahas bagaimana partisipasi itu kita gunakan di dalam proses-proses pengembangan masyarakat. Anda belajar penyuluhan, ya mungkin belajar nanti teori-teori pembangunan atau gerakan-gerakan pembangunan yang lain. Tetapi kalau kita menekankan pada pengembangan masyarakat, included di dalamnya sudah mengandung makna dilakukan dengan pendekatan-pendekatan partisipatif. Jadi kalau ada Anda atau orang lain mengatakan pengembangan masyarakat yang partisipatif, itu pernyataan tidak salah, tapi berlebihan ya. Karena pengertian pengembangan masyarakat di dalamnya sudah mengandung makna dengan participatory approach atau dengan pendekatan-pendekatan partisipatif. Itu yang saya pahami. Nah, pada hari ini coba kita jelaskan ini rohnya nih. Ya, rohnya pengembangan masyarakat ya. Kekhasannya, tekanannya adalah pada partisipasi. Jadi saya ulangi, tadi ada 3 yang coba kita bahas pada konsep partisipasi, kemudian partisipasi dalam pengembangan masyarakat. Ini coba kita bahas. Oke, baik, kita masuk pada yang pokok bahasan yang pertama adalah landasan pemahaman terhadap partisipasi. Ya, jadi saya mulai dengan sejarah. Ya, sejarah saya tidak menarik pada yang cukup lama, tapi kita lihat pada pertengahan abad ke-20 ya, masuk sampai pada abad ke-21 ya, dari tahun 60-an, tahun 70-an dan tahun 80-an ya. Kita melihat bagaimana sih sejarah partisipasi ya, sebagai satu konsep atau teori, sebagai sesuatu gerakan, juga sebagai suatu instrumen di dalam program-program pembangunan. Ya, ini yang bisa kita lihat dari sejarah partisipasi. Ya. Pada tahun 60-an, ya dikatakan di sini partisipasi lebih banyak menekankan kepada demokrasi partisipatif. Ya. Jadi bagaimana sebagai suatu embrio dalam proses-proses demokrasi
itu ditempatkan partisipasi dalam konteks berbagai kebijakan yang merujuk pada kerangka demokrasi yang partisipatif. Nah, kalau di sini kita lihat ini dimulai di Amerika, ya di Amerika Serikat mulai berkembang demokrasi dan bagaimana partisipasi publik dalam proses-proses demokrasi itu menjadi fokus ya pada tahun 60-an. Nah, di tahun 64 ya di sini Amerika melaksanakan apa yang disebut dengan Economic Opportunity Act 1964 ya. Jadi upaya menekankan partisipasi maksimum yang layak bagi kaum miskin. Jadi ada pemahaman fokusnya adalah pada bagaimana kelompok-kelompok masyarakat miskin, ya kaum miskin itu mendapatkan suatu opportunity di dalam akta atau undang-undangnya tahun 64 sehingga mereka mempunyai akses dalam berpartisipasi. Tidak hanya itu, juga pada tahun 60-an berkembang program apa yang disebut dengan The Office of Economic Opportunity, ya, yang dipandang sebagai program yang mengecewakan. Ya, di sini disebut partisipasi warga negara tidak mempunyai efek terhadap distribusi kekuasaan. Nah, ini coba kita lihat ya. Pertama sudah dikaitkan dengan power dan mengakibatkan tidak adanya pergeseran kekuasaan yang radikal yang menguntungkan kaum miskin. Jadi dalam program The Office of Economic Opportunity sebenarnya di Amerika bagaimana partisipasi publik itu dalam proses demokrasi juga mengalami dinilai oleh kelompok-kelompok tertentu mengecewakan karena sebenarnya partisipasi warga negara atau public participation itu tidak memiliki dampak atau efek ya terhadap distribusi kekuasaan. Tetap aja yang powerful seperti yang kita bahas pada minggu lalu itu semakin kuat ya, tidak ada perubahan-perubahan yang radikal. Nah, dari tahun 60-an ini berkembanglah pada tahun 70-an memunculkan gerakan-gerakan yang relatif radikal. Ya, ada nanti kalau kemarin kita bicara tentang John Friedman, ya, di sini ada Paulo Freire yang menentang pendekatan modernisasi. Jadi ini adalah suatu pendekatan-pendekatan radikal dengan gagasan atau konsep yang disebut dengan teologi pembebasan atau pendidikan pembebasan dan perlawanan terhadap dari apa yang mereka kembangkan sebagai dependency theory untuk melawan dependency theory sebagai suatu umbrella theory dari suatu action yang disebut dengan pembangunan alternatif untuk melawan modernisasi. Nah, nanti teorinya secara rinci akan Anda pelajari di dalam mata kuliah perubahan sosial. Ya, kita akan mempelajari nanti ada 3 perspektif, ada perspektif modernisasi, perspektif dependensi, sampai perspektif sistem dunia. Nah, perspektif dependensi sebagai teori makro itu diderive ya menjadi teori-teori mikro untuk action di lapangan, salah satunya digunakan oleh Paulo Freire sebagai upaya menentang modernisasi dengan menciptakan satu pembangunan alternatif yang disebut dengan teologi pembebasan atau juga disebut dikenal dengan pendidikan pembebasan untuk melawan proses-proses modernisasi. Nah, di dalam tahun 70-an ini ya, konsep partisipasi sudah dipandang sebagai sesuatu yang fundamental. Ya, jadi coba Anda perhatikan, partisipasi tidak hanya bersandar pada dimensi ekonomi, tetapi juga pada dimensi sosial. Nah, jadi tidak hanya seperti di Amerika tadi ada economic opportunity, dan tidak hanya kesempatan ekonomi, tapi bagaimana juga secara sosial mempunyai kekuatan yang berdasarkan power. Sehingga pada tahun 78 World Health Organization, ini organisasi yang penting juga ya di masa pandemi COVID-19 ini ya, WHO tahun 78 menekankan partisipasi merupakan pusat dalam pendekatan pelayanan kesehatan. Ya, para ahli dan profesional versus orang-orang biasa itu menjadi sangat penting. Nah, kalau kita refleksikan rekan-rekan ya, pandangan tahun 70-an ini seperti tadi WHO itu menekankan pada partisipasi dalam pelayanan kesehatan, kita juga melihat sebenarnya ya di pandemi COVID-19 ini salah satu upaya
yang ya quote and quote kita lihatlah sekarang sudah menunjukkan keberhasilan bagaimana menurunkan ya tingkat keterpaparan dari pandemi COVID-19 di Indonesia kan cukup menarik bagi dunia ya. Begitu cepat dalam waktu 3 minggu sudah menurun. Tapi kalau kita analisis ya dalam perspektif pengembangan masyarakat atau dalam konteks sosiologi, ini memang adalah keberhasilan bagaimana kita mampu menggerakkan tidak hanya partisipasi komunitas, tapi semua pihak terlibat. Jadi dalam konteks public participation itu tadi, dalam judul kuliah kita tidak hanya community participation, tapi juga sampai kepada stakeholder participation. Bagaimana menciptakan berbagai pihak. Nah, di Indonesia itu hebat juga ya, kalau kita lihat bagaimana militer bisa digerakkan, polisi bisa digerakkan, korporasi bisa digerakkan itu ya. Kalau kita lihat ya, dalam rangka misalnya ketika mengatasi pandemi COVID-19 ini, bagaimana vaksinasi itu dilakukan. Nah ini besok di kampus IPB hari Rabu Presiden Jokowi akan datang ke kampus Darmaga untuk melihat konon kabarnya menurut Kapolri ya vaksinasi yang dilakukan IPB adalah terbaik di Indonesia sehingga begitu berlangsung dengan baik ya melibatkan berbagai stakeholder dan yang paling menarik sebenarnya ketika Kapolri datang ke IPB dia melihat bagaimana melibatkan mahasiswa di dalam pemanfaatan database ya untuk vaksinasi. Nah sehingga Kapolri katanya cerita kepada Presiden Jokowi besok hari Rabu Jokowi akan datang. Sekarang kampus Dermaga lagi berbenah di mana-mana merah putih gitu ya sudah mulai ditunjukkan itu yang gambarkan. Ini juga kalau kita lihat ya bagaimana mampu menghasilkan tidak hanya community participation tapi juga sampai pada stakeholder participation. Nah tahun 70-an itu WHO sudah menekankan pelayanan kesehatan tidak hanya oleh birokrasi, harus melibatkan berbagai pihak. Itu yang dilakukan. Itu yang tergambar kalau kita lihat pada tahun 70-an. Ya, bagaimana partisipasi ditempatkan sebagai fokus ya di dalam pendekatan pelayanan kesehatan. Jadi para ahli, profesional, juga orang-orang biasa. Itu tahun 70-an. Nah, tahun 80-an sampai sekarang menarik, terjadi perubahan-perubahan juga kalau kita lihat. Terjadi ketika tahun 80-an dunia mengalami krisis ekonomi. Ya. Nah, krisis ekonomi ini salah satu disebabkan oleh berkembangnya sistem kapitalistik dengan pendekatan-pendekatan neoliberal yang semua aktivitas termasuk pengembangan masyarakat itu dengan pendekatan-pendekatan pasar. Ya. Nah, neoliberalisme ini mulai mengikis konsep pelayanan kesehatan primer yang komprehensif yang tadi berbasis pada partisipasi. Ini menarik ini. Jadi ada tata kelola neolib atau neolib good governance, tapi juga sebenarnya kita bisa tunjukkan bagaimana tata kelola local governance ya itu juga menarik untuk kita lihat. Nah ini dari krisis ekonomi kenapa munculnya neolib yang mengikis tadi pelayanan kesehatan primer yang komprehensif sehingga ketika itu muncullah pada tahun 80-an sampai sekarang ada upaya-upaya mengembangkan program-program berbasis local planning atau perencanaan lokal melibatkan partisipasi warga negara. Di sini saya katakan dalam perencanaan dalam kerangka social justice, human rights, universal dan kesetaraan. Ini yang coba dibangun. Jadi ada pertarungan kalau kita lihat ya antara neolib governance dengan local governance. Jadi dengan tata kelola neolib yang menempatkan pasar dalam berbagai aspek. Nah, nanti Anda juga lihat ketika kita belajar nanti tentang corporate social responsibility, kita harus dengan jernih melihat ini apakah suatu perpanjangan action dari neolib kepada masyarakat atau dia memang benar-benar memberdayakan masyarakat, itu juga pertanyaan. Sehingga pada tahun 80-an ini dan sampai sekarang program-program partisipasi itu merujuk pada cita-cita demokrasi yang partisipatif. Nah, jadi pada tahun 80-an ini rekan-rekan semua ya, jadi kalau kita lihat ya di sini dalam konsep partisipasi ya tadi saya katakan di Amerika menekankan kepada opportunity, kemudian tapi gagal, kemudian Paulo Freire mencoba membangun secara radikal
apa yang disebut dengan teologi pembebasan itu dikembangkan ya, sampai WHO menekankan partisipasi. Tapi pada tahun 80-an sampai sekarang terjadi pertarungan antara bagaimana partisipasi itu digunakan oleh paham-paham neolib yang menekankan pada pasar. Ya, hampir semua aktivitas kegiatan-kegiatan dalam partisipasi itu adalah interpretasi dan tapi pada saat yang sama jadi ada tata kelola lokal untuk melawan. Nah ini menarik juga. Jadi kalau kita lihat nanti di Indonesia dalam konteks pengembangan masyarakat, ada yang menjawab bahwa masyarakat kita di Indonesia ini sudah sangat dipengaruhi oleh neolib. Ya, kekuatan-kekuatan dengan ISO 26000, bagaimana korporasi dengan CSR-nya dan SP ya, memang dia mengarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam konteks melaksanakan partisipasi untuk kekayaan, paket dengan tata kelola lokal, kekuatan-kekuatan lokal ya, sebagai local governance itu dilakukan. Ini yang menariknya kalau kita lihat ya. Jadi harus ada paham ini perubahan-perubahan partisipasi ini jadi kunci ya pemahaman. Nah, pemerintah Indonesia kalau kita refleksikan dalam konteks pengembangan masyarakat itu terlihat di zaman Orde Baru ketika dana kita banyak ya, upaya-upaya pengembangan masyarakat itu sangat kuat dilakukan oleh pemerintah karena uangnya banyak, dananya banyak. Tapi ketika terjadi krisis ekonomi pada tahun 2000 ya, di situ ada krisis ekonomi ya, bagaimana apresiasi dolar terhadap rupiah begitu kuat, rupiah menjadi jeblok ya, terjadi di Indonesia. Apa yang terjadi? Dana pemerintah semakin berkurang, maka partisipasi komunitas dituntut ya. Tentulah ketika itu pemerintah mencoba dengan semangat gotong royong, tolong menolong, bagaimana partisipasi itu penting. Dan sampai sekarang Anda lihat pun terjemahan partisipasi dalam proses-proses pembangunan tidak hanya di community development. Kalau Anda lihat pembangunan jalan tol, ya infrastruktur, itu juga sudah melibatkan berbagai pihak dengan skim-skim ekonomi dan finansial. Ada hutang, ada hibah, dan karena pemerintah juga sudah mempunyai keterbatasan dalam pendanaan. Kayu sudah habis, minyak sudah berkurang, dulu Indonesia anggota OPEC, sekarang tidak lagi gitu ya. Nah ini persoalan-persoalan ya di dalam masyarakat kita secara makro. Tapi tadi saya tunjukkan dalam konteks pengembangan masyarakat pun partisipasi rupanya sudah dipengaruhi juga pada tahun 80-an dengan neolib, ya pendekatan neolib. Nah, neoliberalisme ini sangat menekankan bahwa semua aktivitas pengembangan masyarakat itu quote and quote diatur oleh pasar, oleh market. Ya, ini jadi menarik ya. Nah, tapi pada saat yang sama sampai sekarang juga muncul kekuatan-kekuatan baru yang disebut dengan local governance. Bagaimana pengembangan masyarakat itu tidak merujuk pada neolib governance, tetapi merujuk pada local governance. Nah, ini salah satunya adalah tentang partisipasi. Bagaimana kita lihat. Jadi Anda secara ideologis, secara teoritis, secara konseptual bisa paham dengan konsep partisipasi ini. Jadi tidak sederhana bahwa partisipasi itu keterlibatan masyarakat, begitu ya. Tidak sederhana seperti itu. Tapi juga nanti kita lihat dalam pemahaman kita tentang konsep partisipasi seperti apa. Itu yang perlu kita pahami dari pemahaman kita tentang sejarah partisipasi. Nah, rekan-rekan, oke, sebelum saya lanjutkan ada pertanyaan tentang penjelasan saya tadi. Ya, jadi kalau saya buat ikhtisar dari tahun 60-an, 70-an, 80-an, Anda bisa lihat partisipasi tahun 60-an di Amerika itu menekankan pada public participation, terutama pada partisipasi demokratis. Ya, mereka membuat akta tentang opportunity yang lebih menekankan kepada ekonomi, tapi dikecewa. Tidak ada perubahan radikal, kekuasaan tetap dikuasai yang powerful. Maka Paulo Freire mengembangkan pembangunan alternatif dengan menekankan bagaimana partisipasi sebagai kekuatan, apa yang disebut dengan pendidikan pembebasan atau teologi pembebasan. Kemudian diterjemahkan juga oleh World Health Organization atau WHO dalam pelayanan kesehatan masyarakat primer
itu menekan pada partisipasi. Tahun 80-an terjadi fenomena bagaimana partisipasi ini digunakan oleh neoliberalism governance, kemudian muncul juga lawannya itu disebut dengan local governance atau tata kelola lokal. Oke, rekan-rekan ada pertanyaan tentang konsep partisipasi. Jadi Anda lihat bagaimana dinamikanya ya penggunaan partisipasi. Tapi kalau ditanya mengapa muncul partisipasi itu ya, itu dari sisi pemerintahan seperti kasus Indonesia, kekurangan pendanaan pembangunan, kemudian dikompensasikan, meminta bagaimana partisipasi masyarakat itu menjadi sangat penting. Silakan rekan-rekan ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Oke, Dian. Terkait Dian Asfi ya? Iya, Pak. Semua aktivitas pengembangan masyarakat diatur oleh pasar itu, contohnya gimana ya, Pak? Masih belum ada gambaran gitu, Pak. Terima kasih. Ya, gini. Kalau Neolib ini kan berpikiran bahwa semua aktivitas, termasuklah pengembangan masyarakat, itu harus dipandang sebagai satu tindakan komersial dengan supply dan demand pasar. Jadi perusahaan-perusahaan korporasi ini yang menentukan. Sehingga kita bertanya, ya Dian ya, jangan-jangan kan kalau perusahaan kan nanti ada yang namanya CSR kan, Corporate Social Responsibility. Jangan-jangan konsep partisipasinya ini dugaan. Jangan-jangan dia bukan untuk meningkatkan kesejahteraan si masyarakatnya, tapi untuk mengamankan bisnisnya gitu, bisa kan? Bisa paham nggak itu? Dian, ya. Jadi dia lebih menekankan bagaimana upaya-upaya pengembangan masyarakat itu dipayungi oleh nilai-nilai bisnis, liberalisme ya, dan berbasis pasar tadi. Nah, berbeda dengan tata kelola lokal. Bagaimana masyarakat lokal melakukan proses pengembangan masyarakat dengan nilai-nilai tradisi lokalisme ya, kemudian dengan kekuatan-kekuatan lokal. Itu yang dimaksud dengan tadi, kekuatan pasar tadi. Itu dia. Baik, terima kasih, Pak. Oke. Ada yang lain? Nanti Anda coba buka lah di Google, apa sih yang maksud dengan neoliberalism, itu bisa ketahuan. Masukkan atau Community Development of Neoliberalism, kita bisa juga memahami seperti apa pengalaman masyarakat. Oke, yang lain? Kalau tidak ada, ya oke. Nah, setelah tadi sejarah, saya juga merujuk pada tulisannya Sam Hickey dan Gilles Mohan, yaitu mereka menulis tentang apa yang disebut dengan participation in development theory and practice. Jadi bagaimana partisipasi dalam teori dan praktek-praktek pembangunan. Nah, Hickey dan Mohan itu mencoba membuat suatu selective history. Ini juga sejarah, tapi tekanannya pada teori. Ya. Kalau tadi kan lebih banyak pada action, ya, gerakan, kebijakan pemerintah itu ya, yang tadi misalnya saya jelaskan pertama tadi ya. Nah, di sini Hickey dan Mohan itu meletakkan kepada bagaimana menggambarkan approach, kemudian siapa saja kelembagaan dan intelektual yang berpengaruh, kemudian bagaimana di dalam teori pembangunan dan apa pendekatan-pendekatannya sampai kepada lokus atau level dari engagement itu yang dikembangkan ya, itu yang dilakukan oleh Hickey. Ini menarik juga. Kalau tadi kita mulai tahun 60-an, di sini Hickey dan Mohan mulai tahun 40-an dan 50-an. Apa yang dia katakan? Pada tahun 40-an 50-an itu pengembangan masyarakat juga ada. Ya, tapi yang melaksanakan adalah negara-negara kolonial. Siapa kelembagaan yang berpengaruh? Dia katakan di sini adalah United Kingdom Office, ya, merujuk pada report yang dikemukakan oleh United Kingdom sebagai negara koloni pada negara-negara koloninya di Afrika. Jadi bagaimana pendidikan massal di Afrika dilakukan. Nah, di dalam yang dilakukan oleh United Kingdom ini, ya, pengembangan masyarakat sebagai suatu kerangka kolonial itu menunjukkan di dalam teori-teori pembangunannya adalah bagaimana dia menstabilkan masyarakat pedesaan untuk mengcounter
proses-proses urbanisasi dan perubahan sosial politik yang di dalamnya ada gerakan-gerakan nasional radikal. Ya, tentulah melawan kolonial ini dilakukan. Nah, di dalam tahun 40 60-an ini, 50-an ini berkembang pendekatan-pendekatan untuk kewarganegaraan atau citizenship. Dia meningkatkan partisipasi sebagai satu obligasi dari kewargaan. Di kewargaan dibentuk di dalam masyarakat yang homogen, ya. Fokusnya adalah community. Jadi coba kita lihat di zaman kolonial pun ada apa pendekatan pengembangan masyarakat menempatkan partisipasi sebagai obligasi dan kewargaan. Tahun 60-an 70-an setelah munculnya negara-negara merdeka, ya, pendekatan juga masih menggunakan community development tapi post kolonial. Nah, di sini kelembagaan dan intelektual yang berpengaruh itu dikatakan post colonial government, munculnya negara-negara kesejahteraan social welfare atau specialized department itu muncul, dan sama dengan tadi menempatkan bahwa bagaimana pengembangan masyarakat itu untuk melawan dari kegiatan-kegiatan radikal, tapi di sini juga ada upaya-upaya membangun bagaimana hegemoni negara dan membangun moral ekonomi dari penetrasi negara. Ini ditetapkan sebagai obligasi dan fokusnya adalah pada komunitas. Itu tahun 60-70-an. Nah, coba Anda bandingkan ini tadi ketika kita melihat tahun 60-an di Amerika itu disebut dengan membangun apa yang tadi disebut dengan opportunity dalam pendekatan ekonomi seperti digambarkan ini. Masih tahun 60-an seperti yang saya katakan, di Amerika berkembang apa yang disebut dengan public participation pada bentuk demokrasi. Tahun 60-an ini pun juga berkembang. Ini kelembagaan yang berpengaruh adalah bagaimana ilmu-ilmu politik di Amerika Utara itu berkembang. Dan dalam pendekatan teori pembangunan menempatkan bagaimana dimensi pembangunan ekonomi di dalam teori modernisasi. Nah, ini lakukan. Ini juga ada pengaruh dari perkembangannya ekonomi dunia kenegaraan, partisipasi seperti voting, campaign, ya, keanggotaan dalam partai politik itu dipandang sebagai hak atau right dan sebagai obligasi dari kewarganegaraan. Itu ya, jadi tidak hanya obligasi, tetapi juga sebagai hak dan rights-nya. Dan political system politik dan bagaimana keterlibatan dari warga negara di dalam suatu institusi sebagai konstituen itu ditekankan di dalam pendekatan tahun 60-an. Itu yang kita lihat ya. Nah, kemudian pada tahun 60-an 70-an berkembang tadi yang tadi saya katakan tahun 70-an apa yang dikembangkan oleh Paulo Freire, ya, itu di sini disebut dengan teologi yang tadi saya katakan teologi pembebasan. Nah, melawan modernisasi tahun 60-an itu maka muncul apa disebut dengan riset program-program pendidikan dari wilayah selatan yang sangat radikal dikembangkan oleh Paulo Freire, Falsborda, Rahman, ya, juga dari Vatikan Council, Latin American Katolik, ya, Prince Gutierrez Sobrino. Kalau Anda melihat misalnya di gereja-gereja Katolik itu ya, ada pastor-pastor yang digelar belakangnya itu pakai SG, Jesuit, ya. Nah, itu adalah pastor-pastor yang melakukan juga program-program pembangunan yang radikal ini, ya, dengan pendekatan alternatif. Itu terjadi di Amerika Latin, ya, kelompok-kelompok Jesuit, JS itu. Jadi kalau kita lihat pastor-pastor itu ada yang menggelar belakangnya dengan JS. Ya, mereka belajar itu, ya, bagaimana mengembangkan apa yang disebut dengan tadi pembangunan alternatif sebagai suatu proses radikal untuk melawan apa yang disebut dengan modernisasi. Nah, analisa dan konfrontasi yang dilakukan menekankan kepada bagaimana ada upaya-upaya menekan secara struktural, ya, dengan bentuk pembangunan ekonomi, formasi negara, peranan politik, dan tentu diferensiasi sosial. Di sini partisipasi sebagai satu rights, ya, partisipasi sebagai suatu hal yang ditafsirkan untuk melawan kekuatan-kekuatan yang mensubordinasi mereka dan
marginalisasi mereka. Jadi ini ada bentuk-bentuk perlawatan. Nah, tekanannya tidak hanya pada political system, tapi pada economic and civic sphere. Jadi bagaimana memperkuat kewargaan dan komunitas secara ekonomi, itu yang dilakukan oleh tahun 70-an sampai sekarang ini berkembang sebagai pendekatan pembangunan alternatif. Nah, kelembagaan yang berpengaruh, misalnya kita lihat di sini ada tadi ya John Friedman, ya ada Development Dialogue, Ifat Doshir, ya ini memperkuat bagaimana kritik terhadap pembangunan yang sangat eksklusif ya dan homogen. Ditampilkan alternatif yang berbasis pada teritori, ya, kultur setempat dan sustainability. Nah, juga menempatkan partisipasi sebagai rights dan citizenship dan kewarganegaraan ditempatkan sebagai kunci ya dari alternatif tujuan pembangunan untuk merealisasikan bagaimana komunitas politik itu ada di berbagai level dan secara horizontal menunjukkan keragaman ya. Nah, jadi lokusnya menekankan pada komunitas dan masyarakat madani, ya, lebih kepada sifatnya memunculkan apa yang disebut dengan inclusive governance, tidak eksklusif. Ini yang dikembangkan dalam development. Tahun 80 sampai sekarang muncul juga pendekatan populis, ya, yang disebut dengan participation in development. Itu dilakukan oleh World Bank, ya, NGO, ya, kemudian agensi dan tokoh yang terkenal, ya, dalam satu pemikiran tentang participation in development Chambers yang menekankan bagaimana adanya peran-peran dayak yang kecil dan secara implisit mengkritik proses-proses modernisasi. Fokusnya tetap pada partisipasi, ya, bagaimana ini menempatkan komunitas dalam batas-batas politik tertentu yang bisa memperkuat kegiatan-kegiatan, aksi-aksi proyek yang dilakukan. Dan di dalam konteks ini, upaya-upaya dilakukan dengan memfasilitasi bagaimana peran para profesional dalam pembangunan dan agensi-agensi yang ditekankan pada partisipasi lokal. Pertengahan tahun 90-an sampai sekarang, Anda nanti kita juga mempelajari dalam teori-teori sosiologi dan pengembangan kesehatan, social capital. Ini World Bank setelah dikritik habis-habisan sebagai penggerak modernisasi oleh kelompok Southern Selatan tadi dengan pendekatan radikal, maka World Bank muncul kembali dengan social capital, tidak hanya pada ekonomi capital. Dia memunculkan tokoh-tokoh terkenal, ada Putnam, Borju, dan Narayan, membentuk kelompok-kelompok kerja di masyarakat madani untuk mengembangkan konsep. Apa yang dia promosikan? Kapital sosial sebagai suatu basis daripada pertumbuhan ekonomi dan demokratisasi. Coba Anda lihat, tetap saja walaupun menekankan pada aspek sosial dengan sosial kapital, tapi tekanannya adalah economic growth, tetap pertumbuhan ekonomi. Jadi tekanannya sama pada partisipasi sebagai hak dan obligasi, dan di sini mulai berkembang apa yang disebut dengan asosiasi-asosiasi kewargaan. Pada tahun 90-an sampai sekarang berkembang tadi ya, saya cerita participatory governance dan citizenship participation. Ini lembaga yang berpengaruh adalah participatory research action, kemudian ada juga development studies Britain. Nah, di sini pembangunan mensyaratkan secara liberal atau secara demokratis dengan suatu bagaimana tanggung jawab negara dan masyarakat madani yang untuk fokus pada social justice, ya, keadilan sosial. Juga partisipasi ditempatkan sebagai rights kewarganegaraan secara primer. Nah, inilah yang tadi saya katakan pada bagian akhir memunculkan apa yang kita sebut tadi munculnya neoliberalism, ya, tata kelola lokal, itu yang digambarkan oleh Heki dan Mohan, ya, secara teoritis. Jadi kita paham ini bagaimana munculnya tadi ya, bagaimana orang menempatkan partisipasi itu dari tahun 40-an berkembang sampai sekarang, sampai bicara tentang sosial kapital dan terakhir bicara tentang governance. Tadi saya katakan pada secara sejarah ada neolib governance, ada juga mungkin local governance dalam konteks ngomongin partisipasi. Itu pemahaman kita secara teoritis. Jadi Anda harus paham juga. Jadi kalau cerita partisipasi, walaupun nanti dibuat ukuran ya secara operasional, tapi kita harus tahu konsep besarnya itu seperti apa dan sejarahnya seperti apa. Apa yang bisa kita ikhtisarkan ya dari penjelasan saya?
perubahan-perubahan kebijakan pembangunan, ya pendekatan-pendekatan pembangunan juga Anda lihat ya bagaimana menempatkan partisipasi sebagai rights, sebagai obligasi ya itu berubah-ubah ya dengan level lokus yang juga beda-beda. Ada komunitas, ada partisipasi politik dan seterusnya. Nah, kita dalam pengembangan masyarakat mau menggunakan yang mana? Ya, nanti kita juga menggunakan konsep kapital sosial, ya, social capital, ya, atau modal sosial juga kita gunakan dalam proses-proses pengembangan masyarakat. Itu secara konseptual. Silakan rekan-rekan, adakah pertanyaan-pertanyaan? Jadi saya sudah jelaskan historis 60-an, 70-an, 80-an sampai sekarang. Kemudian kedua, Mohan dan Eki, itu menekankan pada bagaimana sejarah juga, tapi lebih menekankan kepada konsep partisipasi dalam berbagai pendekatan yang berubah-ubah. Dari mulai pengembangan masyarakat di zaman kolonial, post-kolonial, sampai berkembang apa yang dengan sosial kapital, sampai pada tata kelola atau governance, apa yang disebut dengan participation in development. Silakan, ada yang mau bertanya? Dalam konsep teori. Beberapa hal nanti akan dijelaskan juga di dalam teori perubahan dalam pembahasan Anda kuliah nanti di dalam perubahan sosial ya. Kita bisa lihat nanti bagaimana kita turunkan dari perspektif besar sebagai alternatif pembangunan untuk melawan tadi modernisasi. Itu juga digambarkan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Kalau saya sekarang mau bertanya, ada Wafi Nuruddin, Wafi. Halo Wafi. Iya Pak. Wafi, kalau dari penjelasan saya tadi, sejarah ya, sejarah, kemudian tadi Mohan dan Eki menjelaskan itu, kira-kira pas kita gunakan ya, konsep-konsep yang governance kah, populis kah, ya, partisipasi politik. Kalau menurut Anda yang mana Wafi kira-kira dari penjelasan saya tadi? Kalau menurut saya ya yang paling modern, yang terbaru Pak. Memang melihat dari dulu yang awal-awal adalah kolonialisme kan, kayak seolah-olah yang kuasa yang lebih mengontrol pihak-pihak yang di bawahnya. Tapi kalau participatory yang late 90s itu kan tentang participatory governance and citizenship. Jadi dari citizen, dari rakyat, juga dari pemerintah itu ada kolaborasi yang lebih. Jadi sama-sama tahu apa yang harus dilakukan, sama-sama tahu masalah, dan dicari solusinya tidak hanya dari satu pihak, seperti itu. Jadi kalau Anda mau mengatakan kalau tahun 40-an itu partisipasi itu hanya ditafsirkan oleh kolonial saja gitu ya. Tapi sekarang kalau kita lihat dengan yang tadi apa yang governance tadi kan, berbagai pihak terlibat kan itu ya. Jadi nah itu yang jadi pemikiran kita. Maka itu dalam pengembangan masyarakat kita tidak bisa lagi melihat apakah ini hanya peran pemerintah atau peran swasta, peran NGO, tidak bisa. Kalau kita menekankan tadi seperti Wafi katakan, melihat dari teori yang terakhir tadi ya, dengan governance ya, bagaimana partisipasi in development melibatkan berbagai pihak, itu menjadi prinsip kita ya di dalam proses-proses pengembangan masyarakat. Maka itu judul kuliah kita tidak hanya community participation tapi juga stakeholder participation. Itu terjemahan ya. Bagaimana kita melihat tata kelola yang tadi kita tempatkan di dalam pengertian participatory governance and citizenship. Yang participation itu yang juga secara primer dia adalah hak ya dari suatu warga negara ya. Jadi menempatkan partisipasi sebagai sah. Tapi ini juga nanti ada kritik, ya ada kritik juga ya bagaimana kita melihat soalnya. Nah, persoalannya bagaimana ini kemudian kita terjemahkan di dalam proses-proses pengembangan masyarakat. Oke, itu pendapat Wafi. Kalau Siti Nur Aisyah punya pandangan? Iya, halo Pak. Tadi kalau kita suaranya masuk tidak? Ya, kedengaran. Iya. Gimana? Siti punya pandangan nggak? Saya setuju sama Wafi sih Pak, karena dilihat-lihat kalau dari tadi penjelasan Bapak yang participatory governance sama citizen participation itu emang sangat paling dibutuhkan untuk saat ini sih Pak, karena agar masyarakat lokal kan mereka ikut berperan gitu kan Pak. Jadi tidak hanya beberapa pihak yang menentukan dalam pengembangan masyarakat, tapi semuanya bersama-sama bekerja untuk pengembangan masyarakat. Seperti itu sih Pak. Saya setuju dengan Wafi.
Oke, oke. Kalau itu tadi pandangan kita, maka ini yang harus kita lihat bagaimana kita menerjemahkan nanti di dalam konteks pengembangan masyarakat kan. Jadi artinya partisipasi itu tidak hanya dituntut dari komunitas kan, tetapi juga dari berbagai pihak yang lain yang kita sebut tadi sebagai participatory governance and citizenship participation. Jadi di sini dikatakan development requires liberal or social democracy with a responsive state and strong civil society. Some focus on social justice. Itu hal menarik ya. Tapi ini ada kata kunci yang bisa dikritik nanti Aisyah, Siti ya, yaitu tentang liberal tadi. Maka muncullah tadi kan neoliberalisme dan sebagainya. Tapi di sisi lain ada juga yang kita coba kembangkan dengan tata kelola lokal ya, local governance. Tapi paling tidak prinsip-prinsip governance ini menjadi penting dalam proses pembangunan masyarakat. Rekan-rekan yang lain punya pandangan kira-kira? Ya, walau bagaimanapun ini kan bisa jadi perdebatan ya, mulai dari tahun 40-an tadi kita sampai sekarang, apalagi kita melihat komunitas masyarakat kita yang juga sangat beragam gitu ya, tapi kita juga melihat bagaimana di daerah perkotaan, urban dan di daerah transisi, pengaruh korporasi dan sebagainya itu juga menarik. Apalagi kalau Anda membayangkan di Papua, masyarakat yang relatif tradisional, tapi tiba-tiba ada satu korporasi yang sangat canggih dan modern seperti Freeport, ya itu ya. Nah ini nih gimana nih kita melihatnya dalam konteks tata kelola tadi seperti apa, seperti yang dikatakan oleh Wafi dan Siti tadi, bahwa itu yang paling pas kalau kita lihat tren-tren sekarang. Ada lagi teman-teman yang mau komentar? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Kita sekarang masuk pada, saya ingin menjelaskan berbagai pengertian dan konsep partisipasi ya. Saya akan jelaskan dulu konsepnya, tapi nanti coba kita diskusikan bagaimana cara kita menggunakan di dalam proses pengembangan masyarakat. Yang pertama, kalau kita merujuk pada pemahaman partisipasi menurut Michelson, dia mengatakan partisipasi adalah konsep yang problematis ya. Jadi banyak masalah ini ya. Apa yang dikatakan oleh Michelson? Dari berbagai kajian dia katakan dokumen proyek pembangunan, buku panduan menunjukkan tafsiran yang beragam. Apa makna partisipasi? Nah, itu jadi menarik ya. Kita lihat ya. Misalnya saya pernah bercerita mungkin pada Anda ketika saya datang ke satu desa di Kecamatan Ciawi, ada nama desa namanya Desa Cibeduk. Ya, di situ sedang dilakukan oleh satu komunitas membangun masjid gitu ya. Nah, saya mencoba bertanya, ketika itu sedang proses membangun masjid, kemudian saya bertanya kepada seorang buruh tani. Ya, saya tanya, apakah, saya tentu tidak pakai kata partisipasi, apakah Bapak ikut atau berperan serta dalam pembangunan masjid ini? Wah, saya ikut, Neng. Biasanya kalau setelah sholat Jumat, kami yang buru-buru ini turun ke kali, ngambil batu untuk menjadi fondasi landasan dari pembangunan masjid. Oh, itu tafsiran dia. Tapi ketika itu saya juga bertemu dengan seorang guru. Kalau guru ini saya tafsirkan di komunitas desa, dia adalah lapisan menengah. Ya. Saya pakai kata-kata partisipasi karena guru pasti kenal dengan kata partisipasi. Bapak, apakah Bapak berperan atau berpartisipasi dalam pembangunan masjid ini? Iya, Neng. Kami ini kan pegawai negeri, gaji nggak seberapa gitu ya. Nah, untuk dalam pembangunan masjid ini kami guru-guru berperan membantu membuat layout, ya menggambar arsiteknya lah ya, gimana bentuk masjid ini, menentukan arah kiblat dan sebagainya. Oh, itu tafsirannya. Udah beda tadi ya dengan lapisan bawah tadi. Ya. Tapi selang berapa lama saya juga ketemu dengan tokoh masyarakat di situ. Orang kaya desa itu, seorang kiai, kaya, ajengan gitu ya, banyak uangnya. Ketika saya tanya, Bapak apakah ikut berperan dalam pembangunan masjid? Ya, saya kan lagi punya usaha, kegiatan dakwah juga saya, sehingga bentuk-bentuk bantuan saya lah kepada masjid ini. Insya Allah
Kalau ada uang bisa 50.000, 100.000 per minggu saya bisa membantu. Anda lihat, 3 orang dari lapisan masyarakat yang berbeda. Ada lapisan bawah, lapisan menengah, dan lapisan atas tadi di kelas desa itu memberikan tafsiran yang berbeda tentang apa yang dimaksud dengan partisipasi. Inilah yang oleh Michelson dikatakan bahwa partisipasi adalah konsep yang problematis. Nah, secara rinci Michelson mengatakan ada yang menafsirkan partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam proses pembuatan keputusan. Nah, jadi tidak ikut ambil keputusan, itu juga partisipasi. Tapi ada tafsiran lain, partisipasi adalah pemekaan, membuat PK, sensitif pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan, menerima, dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan. Ini tafsiran lain. Ada juga yang menafsirkan partisipasi itu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasan untuk melakukan itu. Itu yang ketiga. Tafsir yang keempat, apa yang dikatakan partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal dan dampak-dampak sosial. Ya. Ada juga yang mengartikan partisipasi adalah keterlibatan sukarela, involvement, ya, oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukan sendiri. Jadi masyarakat menentukan sendiri. Tapi ada juga yang mengatakan partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan dan lingkungan mereka. Nah, coba Anda lihat, ya, dari 6 tafsiran yang dipaparkan dari pengalaman Michelson sehingga dia mengatakan partisipasi itu adalah konsep yang problematis, kita bisa melihat ya bagaimana pengertian partisipasi itu tidak hanya soal keterlibatan, tapi dalam keterlibatan itu apa peran, ya apa peran yang dilaksanakan. Nah itu ya peran-peran, kewenangan apa yang dilakukan. Nah ini yang ditafsirkan. Jadi sekali lagi ya banyak yang sudah mengkritik, banyaklah tentang partisipasi. Tapi sebenarnya kalau kita identifikasi lebih rinci ya, banyak hal-hal yang bisa kita lihat bahwa pengertian partisipasi itu tidak hanya pada keterlibatan, ya, tapi juga bisa ditekankan kepada bagaimana peran-peran yang dimainkan dalam keterlibatan itu. Ya, ada yang orang bilang datang mendengarkan, ya itu partisipasi. Datang duduk mendengarkan partisipasi. Tapi ada yang bilang enggak begitu. Anda harus menyampaikan pendapat sesuai dengan pandangan Anda, sesuai dengan kehidupan dan lingkungan Anda. Kan itu ekstrimnya. Jadi 2 bandul. Yang satu hanya melihat kehadiran secara fisik, tapi yang satu tidak cukup. Juga harus ada peran-peran yang dimainkan. Oh enggak ada di sini ya. Tolong di sini. Jadi ini dikatakan oleh Michelson. Partisipasi ini memang konsep yang problematis. Ya. Tafsirannya banyak sekali. Tadi saya cerita lah bangunan masjid. Di kita juga, di antara kita ini, di antara kita 64 orang ini, jangan-jangan kita juga bisa punya tafsiran-tafsiran berbeda. Sehingga kata Michelson, memang partisipasi ini ada konsep yang problematis. Setiap masyarakat, anggota masyarakat bisa punya tafsiran-tafsiran. Tadi diungkapkan ada 6 ya, tentang tafsiran-tafsiran partisipasi. Nah tentu Anda bertanya, Pak, mana yang dipakai ya? Terserah Anda. Alasan-alasannya bagaimana yang mau digunakan dalam untuk partisipasi. Nah, tapi saya ingatkan bahwa konsep partisipasi itu basisnya juga pada kekuasaan, ya, pada kekuasaan power dan erat hubungannya dengan empowerment. Oke, jadi partisipasi adalah konsep yang problematis. Oke, sampai sini ada pertanyaan juga, ya, supaya kita punya bayangan pasti latihan. Jadi partisipasi itu tidak sekedar berperan serta, tapi kalau berperan serta itu tidak hanya keterlibatan, tapi ada peran-peran apa yang dimainkan. Nah, ini kan yang kita tentu tidak hanya komunitas, tapi juga stakeholder yang lain, gitu kan? Nah, partisipasi seperti apa yang kita. Ada yang komentar atau pertanyaan? Silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, Cynthia. Tadi Ya, yang disebutkan bahwa partisipasi adalah pemantapan dialog antar masyarakat setempat dengan para staf. Nah, itu maksudnya pemantapan dialog itu yang seperti apa ya, Pak? Nah, kalau di sini gini, jadi
yang keempat ini kan Michelson mengatakan bahwa partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf. Jadi ada suatu proses, ya, ada suatu proses bangunan dilakukan satu institusi ke dalam satu komunitas, ya gitu ya. Kemudian ingin melibatkan masyarakat. Nah, dalam pelibatan itu ya pengertiannya itu adalah bagaimana si staf-staf project ini melakukan proses-proses logis dengan para warga untuk menangkap mengenai apa sih konteks lokal. Apa yang maksudnya konteks lokal? Aspirasi masyarakat, keinginan masyarakat, itu yang diinginkan. Nah, iya ada tafsiran itu. Ada proses pembangunan, pengembangan dilakukan oleh satu institusi atau korporasi, pemerintah atau swasta dan sebagainya, melibatkan masyarakat. Nah, pengertian ini dibangun dengan adanya satu dialogis. Dialog itu ingin menanggapi keinginan dan mungkin menyampaikan persoalan-persoalan yang ada di dalam masyarakat. Begitu Cynthia yang dimaksud dengan pengertian tadi Michelson. Iya Pak, berarti Yang lain? saat pembangunannya Iya. itu kayak mendengarkan masyarakatnya, kayak meminta pendapat atau saran atau aspirasi dari masyarakat gitu ya Pak? Ya, benar itu. Ya Pak, terima kasih. Ya, prosesnya kan Cynthia menarik gini Cynthia, mendapatkan saran, minta pendapat masyarakat. Tapi sebenarnya diakomodir nggak sih? Jangan-jangan itu hanya performa saja gitu kan? Diadakan proses. Itu yang sekarang sebenarnya terjadi kan? Anda mendengar istilah konsultasi publik, kan gitu kan? Datang hadir, difoto sana sini, ada tanda tangan. Pertanyaannya, apakah gagasan, saran, pandangan masyarakat itu diakomodir dalam proses pengembangan itu? Jadi persoalan. Nah, tadi saya katakan bandul sananya itu adalah peranannya ini gimana ini? Ya, digunakan nggak? Oke, itu Cynthia. Yang lain tadi siapa? Saya mau izin bertanya, Pak. Ardila. Ya, Ardila Nita. Silakan. Jadi yang untuk partisipasi adalah pemekaan itu maksudnya apakah maksudnya itu kayak dalam mengajak masyarakat itu atau mengakomodir masyarakat gitu ya Pak? Atau dalam bentuk apa ya Kak? Pak membuat pemekaan masyarakat itu? Jadi sebenarnya gini, pengertian yang kedua ini Ardila, partisipasi kan adalah pemekaan, membuat peka pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan. Sebenarnya ini adalah membangun sensitivitas masyarakat supaya mereka bisa merespon program-program yang datang dari luar komunitas, apakah dari pemerintah atau dari berbagai institusi yang lain. Jadi harus sensitif dia. Nah, itu juga tafsiran. Ya, jadi satu masyarakat melihat program itu. Jadi dia harus punya sensitivitas, tidak hanya nerima saja. Nah, ini yang perlu dibangun juga. Ini sangat prinsip ya kalau saya lihat ya. Ada nggak apa ya seperti itu? Jangan-jangan kita terima saja, kan itu. Itu ya Ardila. Yang lain? Ada komentar, pertanyaan? Pak, saya izin bertanya. Nurul? Iya Pak. Ya, silakan Nurul. Pak, pada pengertian yang partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri. Nah, interpretasi dari perubahan yang ditentukannya sendiri itu apa sih Pak? Saya ngeliat kan kalau dari sana tuh kayak kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan, proyek kepada proyek. Nah, tiba-tiba di luar itu dia mau ke dalam perubahan yang ditentukannya sendiri, kayak seolah ini maksud tuh kayak proyek yang dibuat oleh masyarakat dan bukan oleh pihak selain masyarakat gitu. Jadi kayak seolah mereka hanya mereka itu gimana ya bahasanya? Mereka berpartisipasi pada hal yang mereka bangun sendiri gitu, bukan dari yang dari luar. Saya masih paham sebenarnya. Benar Nurul. Jadi ini tafsiran juga. Nanti saya akan jelaskan. Ada yang mengatakan yang namanya partisipasi itu pasti ada program dari pemerintah. Ketika masyarakat berperan itu partisipasi. Apakah semua seperti itu? Jangan-jangan zaman sekarang tanpa campur pemerintah, masyarakat bisa nggak bikin program? Bisa. Bisa nggak? Bisa kan? Bisa nggak dia bikin aksi? Bisa. Ya, ini yang nanti akan saya jelaskan, nanti kita lihat. Jadi pengertian partisipasi itu bergeser. Tidak hanya kalau dulu ya, kalau Anda baca skripsi, tesis, disertasi, pasti judulnya gini, faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat
dalam program ini. Pasti programnya punya pemerintah. Itu dulu. Sekarang enggak seperti itu. Bagaimana judul sekarang? Gerakan masyarakat dalam membangun. Kan itu muncul dari dalam masyarakat ya. Nurul ya. Nah, itu yang dimaksud di sini Nurul. Tadi jadi bagaimana ada upaya-upaya bahwa dia itu muncul dari dalam masyarakat sendiri, tidak terkait dengan program-program dari luar, pemerintah atau institusi yang lain. Nah, nanti akan saya jelaskan Nurul, ya bagaimana kita melihat pergeseran itu. Gimana Nurul? Ya Pak, terima kasih sudah cukup jelas. Oke. Baik. Masih ada? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Rekan-rekan, kita mulai sekarang dengan berbagai konsep. Ya. Yang pertama, ini adalah yang digambarkan oleh Asten. Ya. Konsep partisipasi yang dikemukakan oleh Asten, nanti akan saya share juga ya jurnal yang digambarkan oleh Asten, apa yang disebut dengan partisipasi menurut Asten ya. Jadi Asten itu menggambarkan bahwa partisipasi itu ada 8 tangga. Ya, tangga yang terendah sampai yang tertinggi. Itu yang terendah itu manipulasi, kemudian naik terapi, ketiga informing, keempat consultation, kelima application, keenam partnership, ketujuh delegated power, kedelapan citizen control. Ya. Nah, oleh Asten ya, yang disebut dengan manipulation dan terapi itu non-participation. Apa itu? Coba kita lihat. Ya. Manipulation and terapi itu disebut oleh Asten sebagai level non-participation. Mengapa? Asten menyatakan inisiatif pembangunan tidak bertujuan untuk memberdayakan masyarakat. Ingat, ya. Jadi partisipasi tidak bertujuan untuk memberdayakan masyarakat, tetapi membuat pemegang kekuasaan untuk menyembuhkan atau mendidik komunitas. Ini yang dilakukan. Nah ini kalau kita kembali kepada Mike dan Mohan tadi, ya sejarah tadi, inilah yang dilakukan oleh negara kolonial. Ya, jadi manipulation dan terapi itu dikatakan sebagai non-participation. Sedangkan yang ketiga, empat, dan kelima, informing, consultation, and placation, itu dikatakan sebagai degree of tokenism. Ya, apa yang dikatakan di sini? Ya, coba Anda lihat. Informasi dan konsultasi, tokenism, menurut Asten, komunitas bisa mendapatkan informasi. Komunitas bisa menyuarakan pendapat, tetapi tidak ada jaminan kalau pendapat komunitas akan diakomodir. Bisa paham nggak itu? Anda boleh saran apa saja, mengomong apa saja, tapi tidak ada jaminan pendapat Anda itu diakomodir. Sampai yang tokenisme tertinggi itu namanya placation. Ya, komunitas bisa memberikan saran kepada pemegang kekuasaan, tetapi kewenangan menentukan tetap ada pada pemegang kekuasaan. Nah, ini dia nih. Siapa yang memegang kekuasaan? Bisa pemerintah, negara, korporasi, kelompok-kelompok yang powerful. Maka ini kalau saya dalam bahasa sehari-hari, kata orang Batak yang tokenisme ini partisipasi tipu-tipu. Tipu-tipu, Anda diundang ngomong apa saja boleh. Sampaikan saran, mengkritik, ya dicatat, direcord ya. Tapi tidak diakomodir oleh pengambil keputusan. Bisa paham nggak itu? Itu disebut tokenisme. Itu yang ketiga, keempat, dan kelima. Ya, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, jadi kalau kita lihat di ketiga, keempat, dan kelima ini, kalau kita lihat masyarakat hadir nggak secara fisik? Hadir. Tapi apakah peranannya itu dilihat? Mungkin dilihat, didengar. Tapi apakah diakomodir? Itu tidak. Jadi di sini si Asten mengatakan ini partisipasi memang melibatkan orang, terjadi involvement, melibatkan, tetapi tidak diberi kewenangan. Ngerti nggak? Ya, tidak diberi kewenangan.
lo boleh ngomong apa aja, tapi nggak gue reken. Istilah kalau orang Batak bilang ini partisipasi tipu-tipu. Ya, beda dengan yang ke-6, 7, dan 8. Apa yang disebut dengan partnership, delegated power, sampai kepada citizen control atau degree of citizen power. Apa yang dikatakan oleh partnership? Membuat komunitas dapat bernegosiasi dan terlibat dalam pengambilan keputusan. Diberi kewenangan dia untuk ikut dalam pengambilan keputusan. Kontrol sampai pada pemegang mayoritas pengambilan keputusan dan kekuasaan pengelola. Itu yang kalau kita lihat dalam definisi Arsten, rekan-rekan, ya. Jadi kalau kita lihat dalam konsepnya Arsten, partisipasi itu tidak hanya keterlibatan orang, ya, secara fisik, tidak hanya itu, tidak cukup. Tapi ketika dia terlibat, ada nggak kewenangan yang diberikan? Nah, jadi ya, nanti kalau Anda pakai konsep ini akan saya tanya, apa basisnya? Selain keterlibatan juga ada authority, ada kewenangan berikan. Jadi orang datang tidak hanya sekadar duduk cicing aja, tidak, tapi juga harus menyampaikan pendapat. Dan pendapat itu diakomodir atau tidak. Kalau diakomodir, itulah masuk partnership, ikut ambil keputusan atau dalam pendegasan kewenangan atau citizen control. Ya, itu yang dilakukan. Jadi itu yang masuk dalam partisipasi. Jadi kalau saya tanya pada Anda, sebenarnya berbasiskan kepada involvement dan kewenangan yang dimaksud dengan partisipasi menurut Arsten itu tangga keberapa? 1, 2 bukan. 3, 4, 5 tipu-tipu kan? Ya, yang sebenarnya partisipasi menurut Arsten itu adalah 6, 7, dan 8. Ya. Nah, studi-studi yang kami lakukan di KPM, waktu itu puluhan dosen KPM kita melakukan studi-studi tentang partisipasi, CSR-nya, Indosemen, Holcim, ya, beberapa tempat kita lakukan. Memang setelah kita telaah, kalau kita menggunakan konsepnya Arsten, ternyata partisipasi tertinggi kalau kita hanya tidak melihat hanya pada involvement tapi juga kewenangan, itu sampai pada application saja. Itu paling tinggi itu di situ. Apa itu application? Kalau Anda lihat application itu, komunitas bisa memberikan saran kepada pemegang kekuasaan, tapi kewenangan menentukan tetap ada pada pemegang kekuasaan. Itu yang terjadi. Belum sampai pada partnership, ya, delegated power maupun citizen power. Ya, itu belum sampai di situ. Jadi kalaupun terjadi studi-studi yang kami lakukan, nanti Anda bisa baca beberapa penelitian, itu paling tinggi adalah di application. Jadi apa kesimpulan kita pada konsep partisipasi menurut Arsten? Partisipasi itu tidak hanya diukur oleh keterlibatan fisik, tetapi juga sampai sejauh mana kewenangan itu, authority itu diberikan. Terutama dalam proses pengambilan keputusan. Kalau 7 dan 8 itu sampai kontrol terhadap sumber daya juga ada pada masyarakat. Ya, itu yang digambarkan. Oke, itu konsep yang disampaikan oleh Arsten. Ada pertanyaan dari Anda? Ada komentar Anda? Ini konsep yang pertama. Bapak, saya izin bertanya, Pak. Leonie, silakan. Tadi Yusira yang nanya, siapa duluan nih? Oke, aku izin bertanya, Pak. Kalau Ya. misalnya ini kan kayak komunitas itu bisa mendapatkan informasi dan menyuarakan pendapat, tapi nggak bisa dijamin bisa diakomodasikan gitu. Berarti konsep partisipasi menurut Arsten ini, Pak, belum tentu selalu mencapai titik keberhasilan yang sebagai partisipasi gitu, Pak. Ya, itu tadi saya katakan. Sebenarnya kalau kita pakai konsepnya Arsten, yang Arsten katakan sebagai partisipasi itu bukan nomor 1 sampai nomor 5, tapi 6, 7, 8 inilah sebenarnya yang disebut dengan partisipasi. Ya, jadi masyarakat, komunitas tidak hanya hadir, tapi dia juga mampu bernegosiasi, terlibat dalam pengambilan keputusan, sampai pada yang paling tinggi, delegasi kewenangan dan kontrol, komunitas juga memegang kontrol terhadap pengelolaan pembangunan itu. Itu Leonie, itu yang dimaksud dengan partisipasi.
Ya, jadi apa yang bisa kita simpulkan? Kalau kita melihat konsepnya Arsten, pengertian partisipasi itu tidak hanya keterlibatan, tapi ada juga power itu didefinisikan sebagai kewenangan. Masih ingat kita belajar sosiologi, power and authority, kekuasaan dan wewenang, ya kan? Itu diberikan. Ini yang digambarkan oleh menariknya Arsten di sini. Ya, jadi kalau saya ajak dalam proses pembangunan Leoni, apa saran Anda? Ada bilang gini, tapi tidak pernah saya akomodir. Itu dalam konsep Arsten belum sampai pada partisipasi. Tapi kalau Anda menyarankan ikut dalam proses pengambilan keputusan, disitulah apa yang disebut dengan partisipasi menurut Arsten. Begitu Leoni? Bisa difahami? Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Bisa Pak. Sekarang kalau saya tanya nih pada Anda semua. Jadi sebenarnya kalau saya menyatakan begini, partisipasi menurut Arsten adalah berbasis pada keterlibatan. Benar atau salah? Partisipasi menurut Arsten berbasis pada keterlibatan. Benar atau salah? Salah. Tidak hanya keterlibatan, tetapi juga kewenangan. Paham ya? Tidak hanya keterlibatan, tapi juga ada kewenangan itu diberikan. Nah, kewenangan itu diterjemahkan dalam proses pengambilan keputusan sampai kepada kontrol terhadap sumber daya. Paham ya? Kan? Oke. Nah, coba kita bandingkan dengan konsep partisipasi yang lain. Misalnya oleh Cohen dan Uphoff. Ya. Cohen dan Uphoff pada tahun 80 menekankan partisipasi itu adalah menekankan pada rakyat untuk memiliki peran dalam pembuat keputusan. Nah, ingat ya sama kan? Mengambil peran dalam pembuatan keputusan. Ya. Keputusan dalam hal apa? Dalam proses perencanaan, dalam proses pelaksanaan, dalam proses evaluasi, dan dalam proses memanfaatkan hasil. Nah, Cohen dan Uphoff juga menekankan pada pembuatan keputusan. Ikut nggak? Terlibat nggak dalam pembuatan keputusan? Dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan hasil. Studi-studi yang kami lakukan, kalau menggunakan konsepnya Cohen dan Uphoff tentang keterlibatan di dalam peran dalam pengambilan keputusan, pembuatan keputusan, itu yang paling tinggi hanya dalam tahap pelaksanaan dan memanfaatkan hasil. Yang paling lemah adalah dalam proses perencanaan dan evaluasi. Ya, jadi kalau tadi kan dikatakan oleh Arsten bahwa partisipasi itu tadi dua kan, keterlibatan dan kewenangan. Ya, kewenangan itu tidak hanya dalam pengambilan keputusan, juga sampai pada kontrol sumber daya. Tapi kalau Cohen dan Uphoff dia mengatakan sampai sejauh mana berperan dalam pembuatan keputusan. Keputusan dalam hal apa? Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan memanfaatkan hasil. Nah, studi-studi yang kita lakukan di masyarakat pedesaan menggunakan konsepnya Cohen dan Uphoff itu menunjukkan bahwa partisipasi dalam pengambilan keputusan tertinggi itu adalah dalam pelaksanaan dan memanfaatkan hasil. Tapi sangat lemah itu di dalam perencanaan dan evaluasi. Apa artinya nih? Jadi sebenarnya masyarakat terlibat nggak sih dari awal? Ya, kalau hasil studi itu yang kita lihat ini tidak terlibat. Jadi masyarakat nggak tahu perencanaannya. Nah, mungkin ketidakterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dalam proses perencanaan ini mungkin disebabkan relatif rendahnya tingkat pendidikan. Ya, kalau kita analisis lagi dalam studi-studi siapa yang paling tinggi dari kelompok masyarakat yang ikut dalam perencanaan, proses perencanaan dan pengambilan keputusan perencanaan, itu adalah masyarakat lapisan atas. Lapisan menengah itu jarang terlibat. Ini tampaknya penyebabnya adalah tingkat pendidikan yang relatif rendah. Nah, kalau tingkat pendidikan yang relatif rendah, kita bisa kaitkan dengan kuliah kita minggu lalu, ini juga menggambarkan tingkat keberdayaan yang masih relatif lemah. Oke? Ya. Jadi apa bedanya
konsep partisipasi Arsten dan Cohen-Afhoff. Ya. Bedanya kalau kita lihat, Arsten menggambarkan ada tingkatan. Nah, tingkatan itu tidak hanya melihat pada keterlibatan, tapi juga pada kewenangan. Non-participation dan tokenism itu tidak melibatkan kewenangan. Tapi partnership, delegated power, sampai citizen power itu memberikan kewenangan. Beda dengan Cohen-Afhoff. Melihat partisipasi adalah sampai sejauh mana ya keterlibatan atau peranan dalam pembuatan keputusan. Pembuatan keputusan dalam hal apa saja? Dibagi 4 dalam proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan memanfaatkan hasil. Studi yang kita lakukan di masyarakat pedesaan, keterlibatan atau peranan dalam pembuatan keputusan dari masyarakat itu banyak terjadi hanya pada pelaksanaan dan menikmati hasil. Tapi sangat lemah dalam perencanaan dan evaluasi. Kalaupun ada yang tinggi dalam perencanaan dan evaluasi itu dari masyarakat lapisan atas. Apa artinya? Kita menduga ini tingkat pendidikan yang relatif rendah, tingkat kebudayaan yang relatif rendah, sehingga akses mereka terhadap perencanaan juga lemah. Oke, paham ya? Ini 2 konsep partisipasi. Silakan nanti nanti akan saya sampaikan. Anda bisa baca secara detail ya apa yang maksud dengan partisipasi. Kemudian yang ketiga, ya kita bisa melihat ini dari Leris et al. Tahun 2000, dia membedakan partisipasi itu mulai dari yang rendah sampai pada yang tinggi. Ada yang nihil, menerima informasi, dikonsultasikan, menasehati, merencanakan bersama, mendelegasikan, sampai memiliki kontrol. Ya. Apa yang dimaksud dengan memiliki kontrol? Nah, di sini pengertian pengembangan masyarakat, pengertian pembangunan itu, pengertian pembangunan itu ditafsirkan oleh Leris adalah bagaimana organisasi meminta masyarakat mengidentifikasi masalah, membuat seluruh keputusan kunci tentang tujuan dan cara-cara, kemudian bersedia membantu masyarakat pada setiap langkah untuk menyelesaikan tujuan. Itu yang tertinggi, diberikan kepada masyarakat. Dan mendiagnosis masalah sampai pengambilan keputusan. Ya. Dan bandul yang paling lemah itu yang nihil. Masyarakat tidak diberitahu apa-apa. Nah, di tengahnya itu tadi menerima informasi sampai mendelegasikan. Ini contoh ya. Jadi kalau kita lihat di sini bagaimana proses-proses pembangunan itu dan masyarakat itu melibatkan organisasi dari pihak luar komunitas ya yang kemudian melaksanakan proses itu. Nah, coba Anda lihat kata kuncinya: organisasi membuat rencana, organisasi mencoba mempromosikan, organisasi mempresentasikan, organisasi mempresentasikan suatu rencana sementara, organisasi mengidentifikasi dan mempresentasikan suatu masalah, sampai organisasi meminta kepada masyarakat. Oh, di sini kan aktif peran organisasi, tapi di sini sudah diberikan kepada masyarakat. Ini juga kita lihat bagaimana konsep peran itu diberikan, ya. Tapi ada juga yang mengatakan, kalau tadi kan kita katakan rights ya. Jadi ada juga teman-teman dari hukum itu mengatakan partisipasi itu adalah keterlibatan masyarakat. Dan keterlibatan masyarakat itu bukan hanya kewajiban, tapi dia juga sebagai hak. Ya, jadi ada partisipasi masyarakat sebagai hak dan ada peran masyarakat sebagai kewajiban. Dia mengatakan, ya, konsep ini menyatakan bahwa mana mungkin masyarakat bisa memikirkan apa yang harus mungkin masyarakat berpendapat kalau dia tidak punya amunisi untuk difikirkan. Oke? Bagaimana mungkin masyarakat mempengaruhi pengambil keputusan kalau dia tidak diberikan hak untuk berpendapat? Dan bagaimana mungkin
masyarakat mengawasi proyek-proyek pembangunan kalau dia tidak tahu bagaimana pengambilan keputusan yang dilakukan. Inilah yang disebut dengan partisipasi. Menarik juga kita. Jadi kalau kita kembali tadi kepada berbagai definisi baik oleh Arsten, Cohen, Afhoff, dan Leris, itu kan sebenarnya yang terendah harusnya dimulai dengan mendapatkan informasi. Coba di sini kita lihat ini. Masyarakat tidak diberitahu apa-apa, nihil. Ya, memang diperlukan harus mendapatkan informasi. Karena dia punya informasi, dia bisa berpikir. Karena dia berpikir, maka dia bisa berpendapat. Karena dia bisa berpendapat, pendapat itu akan mempengaruhi pengambilan keputusan. Dia tahu apa yang diputuskan. Itu yang disebut dengan juga partisipasi. Tidak hanya sebagai kewajiban, tetapi dia juga sebagai satu hak. Ya. Sehingga partisipasi komunitas, ya, kalau kita lihat di sini digambarkan sebagai satu proses yang melibatkan meliputi perubahan relasi subjek objek yang ada antara pemerintah dan institusi lain dengan komunitas menjadi relasi yang lebih dialogis, tidak subjek objek tapi subject to subject. Proses partisipasi itu mengubah cara pandang para praktisi pembangunan dengan mentransformasikan kepentingan kelas mereka dan melibatkan komunitas dalam proses yang partisipatif, terutama dalam pengambilan keputusan. Proses yang bertingkat ini membutuhkan komitmen jangka panjang dari berbagai stakeholder untuk mendukung proses tersebut. Coba Anda lihat, tidak hanya komunitas, tetapi juga kepada stakeholder, sehingga diperlukan membangun pemahaman akan kompleksitas, ya, kerumitan relasi kekuasaan antara yang powerful dengan yang powerless. Misalnya kita lihat, atau tadi kita pakai tata kelola governance, ya, berbagai pihak dan visi yang lebih dinamis tentang komunitas. Itulah yang kita sebut partisipasi. Sehingga kalau kita katakan partisipasi itu menghasilkan sekian banyak arti. Ini oleh Jim Ivey dan Frank Tesorero. Ya, jadi tadi ya, Cohen Afhoff, partisipasi menekankan pada memberikan peran dalam pengambilan keputusan, tadi sudah kita bahas. Peirce dan Stifel menekankan bagaimana dilibatkan dalam kendali sumber daya. Paul menekankan pada kemampuan rakyat untuk mempengaruhi kegiatan-kegiatan. Ya, sedangkan Gegahi menekankan bagaimana partisipasi itu sebagai satu proses pemberdayaan, ya, yang dilakukan oleh kaum tersingkir karena adanya perbedaan kekuasaan di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Itu yang digambarkan. Oleh karena itu dikatakan the empowerment is road to participation. Jadi pemberdayaan adalah jalan menuju kepada partisipasi. Ya, jadi minggu kita pelajari itu, empowerment is road to participation. Ini suatu proposisi dalam suatu teori partisipasi. Ya, pemberdayaan adalah jalan menuju partisipasi. Tidak mungkin ada partisipasi keterlibatan secara fisik, pengambilan peran dalam pengambilan keputusan, ada kewenangan, ya, diberikan sehingga diakomodir tanpa upaya-upaya pemberdayaan. Apalagi itu pada masyarakat-masyarakat yang powerless. Oleh karena itu, rekan-rekan semua, kalau kita lihat, ya, sampai kita masuk pada konsep yang ketiga, ini dia. Nah, ini tadi pertanyaannya siapa tadi ya? Siti atau siapa tadi, lupa saya, atau Ardila Mita ya. Nah, gini saya katakan. Jadi kalau kita coba rangkum ya, bagaimana partisipasi dan tata kelola, maka ada yang menafsirkan sebagai suatu partisipasi itu konsep yang problematik. Partisipasi itu diartikan ada program pemerintah nih, direspon oleh komunitas, itu partisipasi. Tapi zaman sekarang bisa saja kan, ada program dari komunitas, direspon oleh pemerintah, itu juga partisipasi. Tapi zaman sekarang, kalau kita lihat ya, itu tidak hanya masyarakat, tapi swasta dan pemerintah bersama-sama membangun apa yang kita sebut dengan partisipasi. Nah, pergeseran dari tipe A, tipe B ke tipe C ini
Ya, inilah yang disebut dengan kita tidak lagi menekankan hanya pada community participation, tapi juga menekankan kepada stakeholder participation. Ya, jadi kalau cobalah Anda buka itu ya, disertasi, tesis, skripsi, pasti kalau yang pertama tuh karena ada program pemerintah, direspon partisipasi. Maka judulnya faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam program bla bla bla. Begitu. Tapi yang kedua bisa saja ada program dari masyarakat direspon pemerintah, bisa kan? Ya, nah, itu juga partisipasi. Tapi sekarang yang kita bangun adalah bagaimana komunitas, private sector dan public sector pemerintah bersama-sama. Maka yang kita usung tidak hanya di participation, tapi bisa sampai kepada stakeholder participation. Paham di sini? Nah, kalau kita rujuk pada perkembangan teori tadi kan pas ya, dalam konteks tata kelola tidak hanya pada komunitas, ya. Sekarang trennya harus bersama-sama. Nah, inilah rekan-rekan yang nanti di dalam konteks pengembangan masyarakat kita terjemahkan apa yang dimaksud dengan kemitraan, partnership, apa yang dimaksud dengan cooperation, kerjasama, apa yang dimaksud dengan collaboration, ya, atau kolaborasi. Ini terjemahan dari ini. Bagaimana pola-pola relasinya dapat kita lihat, mulai dari pertukaran informasi, adanya koordinasi, adanya kerjasama, adanya partnership, kemitraan, sampai kepada apa yang disebut dengan kolaborasi. Nah, terjemahan ini ya rekan-rekan di dalam good governance system, tata kelola yang baik, ya, kita menerjemahkan partisipasi dalam pengembangan masyarakat itu rujukannya adalah pada teori sistem tata kelola yang baik. Apa itu dia? Sistem tata kelola yang baik itu adalah bagaimana ada upaya-upaya melibatkan, mensinergikan kekuatan-kekuatan tidak hanya datang dari masyarakat, komunitas, sebagai collective action sector, tetapi juga datang dari pemerintah, public sector, dan private sector pada usaha. Nah, ini harus dibangun. Nah, pola-pola relasi ini dalam pengertian kita tadi kita bangun dalam sistem tata kelola stakeholders relation. Jadi bagaimana relasi antara pemangku kepentingan, ya. Ini yang digambarkan. Nah, jadi gini, itu dalam stakeholder participation. Tapi kalau diterjemahkan dalam bentuk kolaborasi ini menarik juga kalau kita lihat. Saya contohkan begini. Di Malaysia, di negara bagian Kedah, di utara Malaysia berbatasan dengan Thailand, itu mereka mengembangkan apa yang disebut dengan MADA, Malaysian Agricultural Development Authority. Oke. Apa itu MADA? MADA ini adalah satu institusi yang tidak hanya melibatkan stakeholder, tapi juga dimanifestasikan dengan shareholder. Jadi MADA dibentuk, ada bisnis di situ. Bisnis apa? Tanaman padi. Masyarakat menanam padi. Pemerintah ya memberikan pembinaan, memberdayakan. Swasta terlibat dalam proses produksi sampai pada pemasaran. Apa yang terjadi? Masyarakat negeri bagian Kedah itu diwakili oleh koperasi. Ya, pemerintah negara bagian Kedah diwakili oleh badan usaha milik negara bagian. Kalau kita badan usaha milik daerah. Sedangkan swasta melalui holding company itu mereka koperasi, badan usaha milik negara bagian, dan holding itu shareholder, saling menanam saham, membuat organisasi yang namanya MADA. Apa itu organisasi ini? Organisasi ini tidak hanya mengelola produksi, tapi bagaimana produksi padi dari pertanian diolah oleh MADA, di packaging, ya dibuat sedemikian rupa, ini yang punya nilai tambah, dijual ke pasaran. Apa artinya? Petani akan memberikan padi yang terbaik kepada MADA. Oke? Oleh MADA di packaging, diolah sedemikian rupa, dijual ke pasaran. Ketika MADA untuk
petani juga mendapat berdua ketika muda untuk menjual produknya. Nah, itu yang disebut dengan shareholder. Pertanyaan saya, apakah ini bentuk kerjasama? Apakah ini bentuk kemitraan? Apakah ini bentuk kolaborasi? Nah, yang menarik adalah ketika MADA dibentuk, saham terbesar pertama adalah punya swasta. Ya, 5 bagian saham swasta, 3 bagian saham pemerintah, hanya 2 bagian saham pemerintah Malaysia dibuat kebijakan. 5 tahun ke depan, 7 bagian punya masyarakat, 2 bagian punya swasta, 1 bagian mungkin diberdayakan. Tapi di dalam bisnis korporasi MADA tetap eksekutif yang mengelola bisnisnya adalah swasta, karena pemerintah mengatakan swasta lah yang paling efisien. Ya, walaupun dia megang hanya 2 bagian dalam sahamnya, tapi dia mengelola bisnis itu. Sehingga petani akan memberikan hasil yang terbaik kepada MADA. MADA akan mengelola beras itu. Kalau Anda tahu dulu di pasaran di negara ASEAN MADA. Nah, inilah nilai tambah yang dibangun atas kerjasama, partnership sampai pada kolaborasi. Tidak lagi terjemahannya hanya stakeholder participation, tapi sudah sampai shareholder. Bentuk partisipasi itu tidak hanya keterlibatan secara dan kewenangan, tapi juga diikuti dengan capital formation, pembentukan modal. Jadi tidak hanya stakeholder, tapi juga sampai kepada shareholder. Nah, mudah-mudahan Anda bisa paham nih. Sebenarnya gaya MADA ini pernah saya contoh. Dulu membangun pabrik coklat di Kolaka, Sulawesi Tenggara. Ada satu daerah namanya Landongi di Sulawesi Tenggara, itu menanam coklat. Ada tokohnya namanya Haji Selang. Ada orang Jawa, orang Sunda, orang Tapanuli, orang Bugis, ini mengelola kakao. Nah, saya memfasilitasi, bekerjasamakan dengan pihak pemerintah melalui badan usaha milik daerah. Oke? Kemudian ada perusahaan pabrik coklat di Jerman masuk ke situ juga. Kan 3 tadi kan? Ada public, ada private, dan ada collective action sector. Ada masyarakat, pemerintah. Saya coba sinergikan. Landongi sudah siap, juga siap. Ketika kita minta kepada pemerintah Kolaka, ini yang membeli adalah pemerintahnya. Tidak punya modal. Padahal bisa pinjam ke bank ketika itu. Ya, gagal karena pemerintah tidak bisa terlibat di dalam proses itu. Itu berbeda dengan MADA tadi. Kalau misalnya pabrik coklat dibangun dengan bagian oleh swasta Jerman, 3 bagian oleh pemerintah Kolaka, 2 bagian saham itu oleh masyarakat Landongi, pabrik akan berjalan kan? Pastilah petani coklat akan menjual coklatnya kepada perusahaan ini kan, sebagai sinergi dari tadi modal-modal 3 kekuatan. Kalau untung, petani tidak hanya untung dari menjual coklatnya kepada perusahaan, tapi ketika perusahaan mendapat untung menjual produknya, juga melalui koperasi kembali kepada masyarakat. Nah, yang kita lakukan, tapi gagal karena tidak siap. Ya, pemerintah tidak siap dan tolong. Bupatinya bilang, Pak Berti bilang kepada saya, Pak Tony, kami tidak punya modal. Padahal saya bilang bisa kita pinjam. Bupatinya ditangkap oleh kejaksaan karena korupsi. Sebenarnya menurut saya ada modal dan itu digunakan untuk hal-hal yang lain. Itu yang kita lihat. Nah, ini adalah terjemahan ya, gimana tidak ya, untuk mengembangkan yang mempunyai value ditambah, tidak coklat tapi coklat diolah.
Pak, maaf, sepertinya masih di mute. Apakah suara saya terdengar? Sekarang sudah terdengar. Oke. Ini PowerPoint terlihat, rekan-rekan? Iya, terlihat. Oke. Nah, kalau terlihat, maka pada bagian akhir ini saya menjelaskan apa saja faktor-faktor yang mendukung partisipasi dalam pengembangan masyarakat. Ya, nanti bisa Anda baca. Warga komunitas akan berpartisipasi apabila mereka merasa bahwa isu atau itu penting. Warga komunitas harus merasa bahwa aksi mereka akan membawa perubahan. Bentuk partisipasi harus diakui dan dihargai. Komunitas bisa berpartisipasi didukung oleh dalam partisipasi. Struktur dan proses tidak boleh mengucilkan. Itu konsepnya. Nah, di sini juga saya tunjukkan kemitraan sebagai partisipasi dalam pengembangan masyarakat. Nah, tadi 3 stakeholder tadi sampai pada shareholder itu membangun kemitraan dan kolaborasi merupakan syarat bagi pendanaan. Kemitraan paling baik adalah apabila tujuan-tujuan, nilai-nilai dan keluaran-keluaran dibagi bersama oleh semua mitra. Share tadi kan, mengakui keanekaragaman di antara mitra dan bagaimana kepentingan akan efektif kepentingan dan akan efektif menemukan solusi. Jadi itu yang kita lihat ya dalam proses-proses ya kita membangun apa yang kita sebut partisipasi. Jadi apa yang bisa kita lihat pada bagian akhir penjelasan saya? Dari konsep partisipasi, kita bisa mulai mengembangkan dari pertukaran informasi, membangun koordinasi, menciptakan kerjasama, mengkonstruksikan kemitraan, sampai menghasilkan kolaborasi. Nah, dalam konteks pendanaan, tidak cukup sampai stakeholder participation, rekan-rekan, tapi juga harus sampai pada shareholder. Ingat tadi cerita Mada, ya, bagaimana masyarakat petani dengan koperasinya, swasta dengan holding company, pemerintah dengan badan usahanya, ya, bertukar informasi, membangun koordinasi, menciptakan kerjasama, ya, menciptakan kemitraan sampai berkolaborasi terbatas pada stakeholder participation, tapi juga memunculkan kekuatan modal yang dibangun dengan shareholder participation. Itulah kalau kita lihat ya, makna-makna partisipasi yang kita katakan tidak hanya community participation, tapi juga sampai pada stakeholder participation. Oke, rekan-rekan, ada pertanyaan? Silakan. Ya. Jadi proposisi yang kita bangun apa? The empowerment is road to participation. Pemberdayaan adalah jalan partisipasi. Kalau partisipasi sudah terbentuk, maka konsepnya tidak hanya soal keterlibatan secara fisik, tidak hanya ada kewenangan, menentukan pengambilan keputusan, ya tidak itu, tapi juga bagaimana konsepnya tidak hanya memunculkan partisipasi komunitas, tapi juga stakeholder participation. Tapi kalau ini dimanifestasikan dalam proses pengembangan masyarakat, maka perlu kapital, perlu modal. Oleh karena itu perlu berkolaborasi. Bentuk kolaborasi ini basisnya tidak cukup dengan stakeholder, tapi juga harus dimanifestasikan menjadi shareholders. Nah, inilah yang tadi saya ceritakan, cerita Mada di Malaysia, kemudian cerita di Ladungi tadi ya, di Kolaka, itu menggambarkan. Sebenarnya ada satu cerita lagi di Lombok Timur, saya juga mencoba membuat, tapi juga gagal. Lagi-lagi fungsi kegagalan ini penyebab utamanya adalah dari sisi pemerintah. Ya, jadi tampaknya pemerintahnya belum siap. Nah, mudah-mudahan sekarang sudah berubah sedemikian rupa, dan ini bisa memperbaiki bagaimana kita menerapkan partisipasi. Silakan kalau ada yang bertanya. Silakan rekan, ada yang mau bertanya? Di sini ada siapa? Leonardus Aditya. Halo,
Leonardus, hadir enggak? Halo. Ya, Anda sudah mendengar penjelasan saya tadi kan? Ya, Pak. Kalau menurut Anda, kita di Indonesia dalam rangka melakukan kolaborasi dengan prinsip partisipatif tadi, menurut Anda faktor kendalanya apa ya? Kalau menurut Aditya? Kalau dari miskomunikasi, kalau misalnya dari apa partisipasi masyarakatnya gitu, Dani, Ada Pak. Dani apa kira-kira faktor penghambat? Kalau kita lebih menggunakan kolaborasi di Indonesia, saya kira apa faktor penghambat? Faktor hambatnya karena apa ya, Indonesia kan daerahnya banyak, mungkin itu yang lebih cepat. Ya, Fit, apa ada punya pandangan, Fit? Kalau dari sependengaran saya dan sepemikiran saya malah lebih sama kayak ke Leonardus tadi Pak, bakal ada banyak miskom gitu Pak. Miskomunikasi ya. Ya. Oke.